warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Nah, di sini siapa yang ingin memimpin berdoa? Ya, Mas Fahmi, silakan. Alhamdulillah sudah selesai ya berdoanya. Kali ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dimulai dari Mbak Fani. Ada? Ada. Mas Fahmi, Mbak Angel, Mas Adam. Alhamdulillah hadir semua ya kali ini. Anak-anak, apakah semuanya sudah siap belajar? Siapa di sini yang sudah tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Kita akan belajar mengenai menghindari akhlak tercela dari orang munafik. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari munafik. Munafik adalah sifat dari orang nifak. Nifak berasal dari kata nafako yang berarti pura-pura, yang artinya adalah berpura-pura dalam agamanya. Bisa dikatakan nifak adalah orang yang menunjukkan kebaikannya dan menyembunyikan keburukannya. Sedangkan menurut istilah syara, nifak yaitu berarti menyembunyikan kekafiran pada hatinya dan menampakkan keimanannya melalui tindakan dan perbuatan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menjelaskan ciri-ciri munafik dalam hadis beliau. Nah, kali ini mari kita membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafik secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, hadis tersebut memiliki arti yaitu ciri-ciri orang munafik ada 3, yaitu yang pertama, apabila berbicara selalu berbohong. Yang kedua, apabila berjanji mengingkari. Dan yang ketiga, apabila diberi amanah selalu berkhianat. Selain itu, orang munafik juga akan bersemangat dalam ibadahnya apabila diketahui oleh orang lain. Dan juga sebaliknya akan merasa malas jika ibadahnya tidak diketahui oleh orang lain. Nah, anak-anak sudah tahu ya pengertian dari sifat munafik, yaitu orang yang memiliki sifat nifak, yang artinya orang yang berpura-pura. Nah, nifak ini dibagi menjadi 2, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nah, nifak i'tiqadi yaitu perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, namun di dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Nah, nifak jenis ini yaitu nifak yang dosanya lebih besar daripada orang kafir. Sedangkan nifak amali yaitu mengingkari sebuah kebenaran dalam perbuatan yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengenai ciri-ciri orang munafik.
Nifak jenis ini tidak menyebabkan kekafiran, namun pada pelakunya dihukumi fasik dan termasuk dalam orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana Nana? Masih tetap semangat? Nah, untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar, mari kita tepuk semangat secara bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semangat kan ya? Mari kita lanjut untuk belajar materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai bahaya dari sifat munafik dan cara menghindarinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahaya dari sifat munafik. Allah sangat mengancam keras bagi seseorang yang munafik. Karena nifak adalah sifat yang sangat berbahaya. Dan Allah akan menempatkan orang-orang yang munafik ke dalam nerakanya. Dan tidak ada satupun pertolongan bagi mereka yang sudah terjerumus ke dalam neraka. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fit darkil asfali minan nari wala tajidalahum nasira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seseorang penolong pun bagi mereka. Nah, sifat nifak ini juga akan menimbulkan hal-hal negatif pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Yang pertama, perilaku nifak akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik secara moral maupun secara material. Yang kedua, orang yang berlaku nifak adalah orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Karena ia tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Karena ia sering sekali berbohong, berkhianat, dan mengingkari janjinya. Perilaku nifak ini juga dapat merusak tatanan dalam masyarakat karena masing-masing dari orang akan menaruh curiga kepada orang lain di sekitarnya. Dan bahaya yang terakhir dalam sifat nifak yaitu orangnya akan diseret dalam neraka yang paling dalam dan tidak akan ada satupun orang yang mampu menolongnya. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu cara menghindari diri dari sifat munafik. Anak-anak, sifat munafik memanglah sangat berbahaya dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita harus bisa menghindari dari sifat ini, yaitu dengan cara antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus senantiasa jujur, tidak harus berbohong dan selalu apa adanya. Dan yang kedua, kita harus selalu menjaga amanah dari yang telah dititipkan kepada kita. Yang ketiga, kita harus selalu menepati janji kepada seseorang dan tidak boleh ingkar janji nanti, termasuk dalam ciri-ciri orang munafik.
Dan yang keempat, kita harus sering-sering mempelajari ilmu-ilmu agama, baik ilmu agama yang termasuk dalam ilmu akhlak. Nah, anak-anak, kita juga harus mencari teman yang baik, yang soleh, agar kita menjadi baik juga dan tidak terjerumus dalam sifat-sifat munafik tersebut. Dan cara menghindari yang terakhir yaitu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dilindungi, agar kita dihindari dan dijauhkan dari sifat-sifat tersebut, sifat akhlak tercela dari orang munafik. Nah, anak-anak sudah paham ya materi yang Ibu sampaikan tadi? Apa ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah jelas semua ya. Anak-anak sudah paham semua. Baik, kita sudahi pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu minta anak-anak selalu belajar ya di rumah dan tidak lupa juga dengan kewajibannya untuk sholat dan patuh kepada orang tua. Tentu saja kita sekarang di rumah, pembelajaran di rumah juga harus membantu kegiatan orang tua. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugas ini dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Sekian materi yang telah Ibu sampaikan tadi, semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan Ibu maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.